Indonesia adalah negara yang dasarnya terdiri dari berbagai macam orang, dari kelompok suku, etnis, hingga kerajaan yang berbeda-beda. Di masa lalu, Indonesia atau Nusantara adalah sebuah wilayah yang terdiri dari banyak kerajaan, mulai dari yang bercorak Islam, Kristen, maupun Hindu-Buddha. Setiap kerajaan ini berdiri kokoh memimpin wilayahnya masing-masing. Tak jarang mereka berperang dengan kerajaan lain, dan tak jarang pula mereka memilih untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan yang lain juga. Sampai di sini, kita mungkin berpikir bahwa setiap prajurit dari suatu kerajaan itu berasal dari daerah kerajaan itu sendiri. Namun ternyata tidak seperti itu. Di Keraton Yogyakarta, ada sebuah kelompok pasukan yang setiap anggotanya justru berasal dari orang-orang Bugis dan juga Makassar. Lah, kenapa bisa? Kenapa orang-orang Bugis Makassar ini bisa nyasar sampai ke Jogja? Bagaimana ceritanya? Apa yang membuat mereka menjadi bagian dari pasukan Keraton Yogyakarta? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk di-like ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Suku Bugis dan suku Makassar adalah dua suku yang gemar merantau dan juga berdagang. Di masa lalu, tanah Jawa adalah tanah yang menjadi kunci dari segala sektor dan bidang, utamanya bidang perdagangan. Alhasil, ada banyak orang-orang Bugis maupun Makassar yang merantau ke tanah Jawa untuk berdagang. Pada waktu itu, di Jawa ada banyak kerajaan yang berdiri dan berkuasa. Para kerajaan ini merasa terganggu dengan kehadiran kolonial Belanda. Singkat kisah, perang pun berkecamuk di mana-mana. Semuanya menentang keberadaan kolonial Belanda. Salah satunya adalah Perang Mangkubumi, di mana perang ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Jawa terhadap dominasi kolonial Belanda yang semakin menguat kala itu. Kala itu terjadi juga perpecahan kekuasaan di Kerajaan Mataram. Alhasil, ada dua putra mahkota di Mataram yang saling berebut kekuasaan. Namun, di tengah konflik internal tersebut, pihak Belanda malah ikut campur, dan dari sinilah perang mulai berkecamuk. Dalam perang ini, ada banyak sekali lapisan masyarakat yang ikut terlibat. Para bangsawan, rakyat biasa, hingga para kaum pendatang. Dan salah satunya adalah orang-orang Bugis ini, di mana mereka juga ikut terlibat dalam peperangan tersebut. Prajurit-prajurit Bugis ini, meskipun sebenarnya hanyalah seorang pedagang biasa, namun ternyata mereka memiliki keahlian fisik yang kuat. Keberadaan mereka ini seolah menjadi ancaman tersendiri bagi kolonial Belanda. Sementara itu, selain orang-orang Bugis, disebutkan juga kalau orang-orang Makassar juga ikut terlibat dalam peperangan ini. Orang-orang Makassar ini berasal dari kerajaan Gorontalo. Dasarnya mereka adalah para bangsawan dan pengikutnya yang melarikan diri dari Gorontalo karena Gorontalo telah ditaklukkan oleh VOC. Dikarenakan memiliki dendam terhadap VOC, maka para bangsawan Makassar ini juga melibatkan diri ke dalam perang yang disebut-sebut sebagai Perang Pembebasan Tanah Jawa ini. Setelah melalui pertempuran yang panjang, perang pun akhirnya berakhir. Setelah perang usai, ditandatanganilah Perjanjian Giyanti, yang mana salah satu isi perjanjian tersebut adalah membagi kerajaan Mataram ke dalam dua bagian. Yang satu menjadi Kerajaan Surakarta, dan satunya lagi menjadi Kesultanan Yogyakarta. Dan di Kesultanan Yogyakarta ini, terpilihlah seorang raja yang memang memelopori perang ini. Beliau bernama Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi sendiri menaruh perhatian yang besar dengan orang-orang Bugis dan Makassar yang telah berjasa membantunya dalam perang ini. Beliau menganggap kalau kesetiaan dan kekuatan orang-orang Bugis dan Makassar ini patut diperhitungkan.
Alhasil, orang-orang Bugis ini kemudian menjadi bagian dari pengawal Keraton Yogyakarta. Setelah Pangeran Mangkubumi mendapat perubahan nama menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I, prajurit Bugis ini diberi tugas untuk mengawal putra mahkota di Indalem Mangkubumen. Tugas ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan dan loyalitas mereka. Selain itu, orang-orang Bugis dan Makassar ini juga bertugas di Kepatihan sebagai pengawal Pepatih Dalem. Dan kemudian, pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, para prajurit Bugis ini akhirnya bergabung dengan prajurit keraton lainnya. Alias, mereka benar-benar telah melebur menjadi satu dengan Keraton Yogyakarta. Jadi awalnya mereka cuma ditugaskan sebagai pengawal para bangsawan, pengawal putra mahkota, dan kemudian mereka menyatu dengan Keraton Yogyakarta. Dan para prajurit Bugis ini memang dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan terampil dalam pertarungan. Mereka juga punya loyalitas yang tak perlu diragukan lagi. Selain itu, mereka yang awalnya adalah pedagang juga mempunyai jiwa-jiwa wirausaha yang tinggi. Dan hal inilah yang menjadikan mereka ini, orang-orang Bugis Makassar ini, ikut terlibat juga dalam pembangunan di wilayah Keraton Yogyakarta. Singkat kisah, lahirlah dua kelompok prajurit Keraton Yogyakarta yang berasal dari Sulawesi Selatan. Masing-masing dikenal dengan nama Brigada Bugis dan Brigada Daeng. Yang pertama adalah Brigada Bugis. Ciri utama dari pasukan ini adalah bendera kelebet wulan dadari yang berbentuk persegi 4 panjang dengan warna dasar hitam. Terdapat lingkaran kuning emas di tengahnya. Wulan sendiri berarti bulan dan dadari berarti mekar. Sehingga filosofinya adalah Brigda Bugisan ini selalu memberikan penerangan dalam kegelapan. Menurut situs resmi Keraton Yogyakarta, senjata prajurit Brigada Bugisan ini adalah tombak atau waos. Tombak pusakanya dinamakan Kanjeng Kiai Trisula. Pada saat berjalan, mereka diiringi gending atau komposisi instrumental semacam gamelan begitu. Yang kedua adalah Brigada Daeng asal Makassar. Kelebet mereka sendiri disebut Bahning Sari yang berbentuk persegi panjang, berwarna dasar putih dan terdapat bintang segi 8 berwarna merah di tengahnya. Kata Bahning Sari sendiri berasal dari kata Bahni dan Sari. Bahni berarti api dan Sari berarti indah. Maknanya, Brigada Daeng ini adalah pasukan yang tak pernah menyerah karena keberaniannya, bagaikan inti api yang tak kunjung padam. Senjata prajurit Brigada Daeng adalah tombak dan senapan. Tombak pusaka mereka adalah Kanjeng Kiai Jati Mulia. Kala berjalan cepat, mereka diiringi gending ondal-andil. Sedangkan saat berjalan lambat, pengiring mereka adalah gending kenaba. Para prajurit asal Sulawesi Selatan ini kemudian tinggal di dua area yang berbeda. Prajurit Makassar mendiami Kampung Daengan di Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantri Jeron. Sementara Serdadu Bugis berada di Kampung Bugisan yang saat ini jadi wilayah Kelurahan Patang Puluhan, Kecamatan Wirobrajan. Di jalan masuk menuju Kampung Bugisan, Kota Yogyakarta, terdapat patung prajurit Bugis. Patung itu merupakan ikon yang menjadi penanda dan menjadi bagian dari memori kolektif bahwa kampung itu dulunya menjadi tempat bermukim para prajurit Bugis. Bahkan, kostum orang Bugis berdasarkan prajurit patung tersebut adalah sama yang dipakai oleh para abdi dalam Keraton Yogyakarta pada saat acara-acara penting. Salah satunya saat mengawal Gunungan Garebek dari Kamendungan Utara menuju Masjid Gede Keraton. Dan tentu saja nama Kampung Bugisan di Yogyakarta ini diambil dari kata Bugis. Jadi memang di kampung inilah para prajurit Bugis itu pada tinggal di waktu itu. Dan teman-teman, demikianlah tadi jejak atau sejarah atau kisah dari orang-orang Bugis dan juga Makassar yang bergabung ke dalam pasukan Keraton Yogyakarta.
Kalau ada informasi yang kurang atau perlu ditambahkan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video, di-share ini video juga ke teman-teman yang lain, dan di-subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat keep pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.